Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman semua, Elektrizen. Kali ini saya akan mencoba membuat proposal bisnis dengan nama Strum Wifi ya. Jadi apa itu Strum Wifi? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riki Cahya Andria. Saya ini saat ini bertugas di UKL Kalimantan. Saya lahir di Jakarta 3 Mei 79, lulus S1 dari ITB Teknik Elektro tahun 2002, dan lulus S2 Praktek Manajemen di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2004. Saya telah bertugas di PLN lebih dari 15 tahun. Saat ini bertugas sebagai SRM Perencanaan di PLN UKL Kalimantan. Saya berpengalaman di bidang operasi sistem transmisi, distribusi, dan sekada telekomunikasi. Sebelumnya saya bertugas di PLN UP2D di Jaya tahun 2017 sampai 2019 dan ikut membantu mensukseskan terselenggaranya Asian Games 2018 dan Pilpres 2019 di Jakarta. Apa itu Strum Wifi? Jadi bicara Strum Wifi, latar belakangnya adalah bagaimana kita bisa menemukan journey kita di dalam genggaman. Find your journey in your hand. Now everyone can enjoy their Wi-Fi everywhere. Jadi kalau kita bicara Strum Wi-Fi, kita bicara perihal Wi-Fi. Nah, eh, kita akhir-akhir ini membaca ya di beberapa media massa dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem mengatakan bahwa tanpa listrik dan internet pemerataan pendidikan sulit. Ya, jadi kita melihat banyak adik-adik kita yang berada di pelosok, bisa dibayangkan sudah tanpa listrik, juga tanpa internet, bagaimana mereka bisa menempuh pendidikan dengan baik. Jadi banyak provider telekomunikasi menawarkan jasa layanan internet, tetapi masalahnya tetap sama, yaitu keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Nah, dari data Kominfo, pengguna layanan internet tahun 2020 adalah sebesar 175,3 juta orang. Walaupun demikian, ada beberapa ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan jasa internet, di antaranya karena faktor pegawai tidak ramah dan tidak berempati, layanan internet sering gangguan, penyelesaian gangguan lambat, kualitas jaringan jelek, dan harga mahal. Nah, ini adalah beberapa masalah yang ditemukan oleh pelanggan terhadap layanan internet. Nah, kita berharap ke depan itu dengan kemajuan teknologi, ya, jadi di semua titik itu akan terhubung dengan Wi-Fi, ya. Tujuannya bisa untuk safety management, environmental monitoring, traffic management, city management. Jadi semua titik itu akan terhubung dengan Wi-Fi. Nah, berbicara perihal Wi-Fi kaitannya dengan apa namanya PLN, ya. Jadi dengan Strum Wi-Fi ini, jadi pelanggan itu nanti dapat menikmati layanan internet Wi-Fi di seluruh daerah yang sudah terlistriki PLN dengan kualitas jaringan yang andal dan kencang. Tentu saja dengan harga terjangkau dan disertai dengan pelayanan yang ramah dan cepat serta terintegrasi dengan layanan PLN Mobile. Nah, ini yang menarik. Jadi ini Strum Wi-Fi ini akan terintegrasi dengan layanan PLN Mobile, New PLN Mobile yang akan segera di launching. Kemudian juga mempercepat terwujudnya smart grid dan smart city serta pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, ini jadi solusi dari permasalahan tadi adalah dengan Strum Wi-Fi ini kita dapat enjoy Wi-Fi everywhere, ya, karena embedded dengan jaringan listrik PLN. Kemudian tadi menambah value for money, ya, jadi harga terjangkau dan juga optimize Wi-Fi innovation. Jadi mempercepat terwujudnya smart grid dan smart city serta pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Nah, konsepnya seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kita tahu tiang-tiang PLN itu banyak tersebar ya. Jadi nanti di tiang PLN itu kita akan pasang flypop, ya, di mana antar flypop ini terhubung dengan fiber optik yang dipasang di jaringan PLN. Artinya apa? Nanti di radius sekian meter, ya, 50 sampai 100, bahkan ada yang 300 meter, 500 meter, ini akan terhubung ke WiFi. Nah, jadi ini akan bisa digunakan untuk SPKLU, fast charging, laptop, iPad, handphone, gadget, KWH meter, bahkan untuk kepentingan PLN sendiri misalkan
kontrol RBS motorized SCADA ya, kemudian juga CCTV, bisa juga untuk melihat posisi dari GPS dari si mobil atau motor, maupun juga untuk monitoring pembangkit-pembangkit renewable yang misalkan terpasang di rooftop pelanggan ya, atau juga wind turbine. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, teknisnya seperti apa? Jadi di sisi sentral kita pasang main router, kemudian fly fob tadi dipasang di tiang-tiang PLN dan dilengkapi dengan switch, di mana antar switch ini akan terhubung secara optik ya. Nah, aplikasi layanannya itu bisa nanti kita tanam di sentral di main router ini, seperti layanan katakanlah film, aplikasi, internet itu sendiri, atau intranet kalau kita mau akan menghubungkan antara kantor satu dengan kantor lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana teknis untuk berlangganan? Cukup mudah. Yang pertama, kita mencari search ya WiFi, kemudian setelah ditemukan strong WiFi kita pencet ya strong WiFi, kemudian akan keluar pilihan paket atau kita akan order pilihan paket mana, 5.000, 20.000 atau 50.000 ya. Kemudian kita bayar, pay ya, itu bisa melalui beberapa fintech yang ada, ataupun bisa melalui mobile banking ya, bisa link aja, OVO, GoPay, Dana, atau mobile banking BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian online, jadi cukup simple teman-teman sekalian, search, order, pay online. Ini adalah cara berlangganan jasa layanan internet Strum WiFi yang kami usulkan kepada PLN. Oke, nah kalau kita bicara market size ya, jadi optimistik itu kita tahu bahwa ada 338 juta mobile phone connection. Jadi ini adalah total accessible market ya. Dari 338 juta ini, 175 juta ini adalah pengguna internet teman-teman sekalian. Nah, kita bisa bayangkan 2% saja dari 175 juta atau sekitar 3 juta orang pengguna yang menggunakan internet, jika menggunakan Strong WiFi, layanan Strong WiFi ya, minimal 400 transaksi kita bisa break even. Nah, kemudian kami mengusulkan ya Icon Plus yang sudah mempunyai lisensi sebagai operator telekomunikasi sebagai anak PLN, itu kami berharap bisa menggandeng partner lah ya. Jadi modalnya itu nol ya, karena modalnya hanya tiang-tiang saja. Nah, sedangkan nanti partner ini yang akan menjadikan FO cable, WiFi system, maintenance service. Jadi dengan modal kecil kita bisa dapat gain yang besar ya. Tapi seperti dibilang tadi, 2% saja dari 175 juta pengguna internet itu atau senilai 3 juta ya. Itu kita akan minimal dapat 120 juta dolar. Ya, itu sekitar 1,2 triliun lah. Ya, 400 transaksi itu sudah bisa BEP. Nah, ini kalau jadi dilaksanakan, ini diperkirakan 2021 sudah mendapatkan revenue ini. Bagaimana cara kita ke market ya strateginya? Tentu saja pertama awareness ya, karena ini hal yang baru, otomatis kita harus jor-joran menggunakan digital marketing, sosial media, influencer endorsement, participate in exhibition event ya. Jadi kalau event-event itu kita participate di situ, pasang iklan, community engagement, kita buat community, public promotion, pop up message at PLN Mobile ya. Jadi kita tahu bahwa pelanggan PLN itu nanti diarahkan semua ke PLN Mobile. Jadi kita buat pop up message di sana. Kemudian juga kita bisa menggunakan cara katakanlah download ya, free 6 month for PLN user. Jadi buat pelanggan PLN dikasih gratis 6 bulan gitu. Caranya dengan memasukkan menggunakan Apple PLN. Kemudian juga activation ya, promosi ya, melalui free access film catch play, iFlix, Hawki, atau bahkan Netflix seperti sekarang. Kemudian memberikan giving Strong WiFi unique souvenir cashback 10-20%.
Kemudian ada juga yang terakhir retain ya, bagaimana kita learn and improve, yaitu melalui katakanlah strategi referral system dari seperti MLM gitu. Kemudian juga proaktif customer service ya, jadi menelponi setiap pelanggan PLN untuk menawarkan strong review. Learn from customer feedback, improve our current product based on customer. Yang paling penting adalah bagaimana strong review ini sudah terpasang dulu, ya, sehingga pelanggan akan bisa merasakan bahwa strong review ini ada di dekat mereka, sehingga mereka tertarik untuk join. Kira-kira seperti itu. Ini yang paling penting, karena kalau kita melakukan iklan besar-besaran tapi infrastruktur belum ada, sehingga pelanggan tidak bisa merasakan ini benar gak sih ini strong review ini ada di dekat saya atau ada di lokasi saya, ini kira-kira gitu. Potential impact dan key benefit-nya ya, dari film ini tentu saja perihal pemerataan pendidikan sampai pelosok daerah. Jadi penambahan pengguna internet sampai pelosok daerah dapat meningkatkan pemerataan pendidikan dan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM daerah. Munculkan smart city, jadi strong wifi ini akan menghubungkan semua kota dan daerah dan internet, sehingga akan mempercepat terwujudnya smart city. Semua bidang sumber daya perkotaan dan pedesaan akan saling terhubung melalui internet. Kemudian yang terakhir menjadi smart grid ya. Jadi strong wifi ini akan mendigitalisasi pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan pelayanan pelanggan retail, sehingga akan dilakukan optimalisasi dispatch dan billing meter dapat dilakukan secara otomasi. Penetrasi pembangkit MPD dapat dilakukan secara optimal di grid. Nah, ini adalah potential impact dan key benefit keuntungan dari strong wifi. Jadi dengan strong wifi, now everyone can enjoy their wifi everywhere. Find your journey in your hand. Smart city, smart kampung, smart frontier, smart grid. Demikian teman-teman sekalian, Elektrizen, presentasi usulan bisnis dari saya untuk PLN, semoga bisa menjadi bahan masukan manajemen untuk mempercepat implementasi solusi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam listrik, tetap pakai listrik, dan sehat selalu.